Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yola Nandini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tanjung 3 Kota Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Ibu Lia, guru kelas 6B SD Negeri Tanjung 3. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Yola. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini akan kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kita akan melakukan tahapan praobservasi ini sebagai tahapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan Ibu ya, di sini sudah saya catat yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu ya, tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kali ini? Ya, berdasarkan metode pembelajaran yang sudah saya buat, saya tulis. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar setelah menonton video ya Bu ya. Yang kedua, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar juga. Baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nanti di observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Sedangkan dari aspek keterampilannya, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar juga. Begitu ya Bu. Baik, jadi ada dua area pengembangan ya Bu ya, dari pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah model PBL, yaitu Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode pembelajaran yang saya akan gunakan itu pertama tanya jawab, lalu ada juga diskusi, ada ceramah, dan terakhir saya akan memberikan penugasan kepada siswa. Baik. Jadi rencana yang akan diterapkan di sini tadi di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang telah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu model yang akan digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, dan metode yang digunakannya tadi ada tanya jawab, diskusi, penugasan, dan buku tugas siswa tadi ya Bu ya. Iya, baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas seperti apa? Media yang akan saya gunakan antara lain saya akan menggunakan laptop, lalu proyektor, lalu nanti ada LKPD, dan juga buku siswa. Ya, jadi tadi akan menggunakan LKPD, proyektor, dan laptop, dan juga penugasan di buku siswa Ibu ya. Baik, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Saya akan melaksanakan kegiatan tersebut di hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pada jam pertama dan kedua. Baik, jadi minggu depan ya Bu ya, Rabu depan. Baik Ibu, jadi nanti hari Rabu depan di kelas 6B saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi nanti di dalam kelas Ibu ya Bu ya. Baik, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan dihadiri didampingi oleh pengajar praktik. Terakhir
apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini, Bu? Dari hasil pembicaraan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang strategi, model, metode, serta media yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran saya nanti. Nah, sehingga saya dapat mempersiapkannya menjadi lebih matang. Baik, terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk berbincang-bincang di percakapan pra observasi. Sampai bertemu minggu depan di kegiatan observasi di hari Rabu depan ya Bu ya. Terima kasih. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sandi, Resya, ya. Sakit atau apa keterangannya? Iya, sakit. Oke, nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber listrik. Ya, sumber listrik itu ada berasal dari baterai, dari apa lagi? Akumulator atau aki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Ya. Nah, siapa yang tahu tentang pembangkit listrik tenaga air? PLTA. Lalu apa lagi yang kalian ketahui tentang pembangkit listrik tenaga air? Sebagai energi alternatif. Apa lagi? Sebagai irigasi. Sebagai irigasi. Lalu apa lagi? Nah, selanjutnya Ibu akan menyaksikan sebuah video. Melalui video ini, dari video ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Berarti nanti cara kerja pembangkit listrik tenaga air tersebut. Nah, lalu yang kedua, setelah menyaksikan video ini, kalian diharapkan mampu melaporkan hasil pengamatan, ya, hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik tenaga air. Jadi nanti kalian kalau perhatikan baik-baik videonya, nanti dilihat apa saja yang ada dalam video tersebut, ya. Karena setelah itu kalian akan menjelaskan kembali. Siap? Siap. Selamat menyaksikan.
adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan. Dengan listrik, maka dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang memerlukan energi. Kita dapat melakukan konversi energi listrik menjadi energi gerak misalkan, atau menjadi energi panas. Kebutuhan menggunakan listrik tidak hanya diperlukan di dalam perkotaan, tetapi juga menuju ke pelosok-pelosok pedesaan. Listrik dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber energi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya seperti matahari, ombak, angin, dan air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu air. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sebut dengan PLTA. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir, misalnya dari bendungan atau air terjun, menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan energi mekanik tersebut menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Sehingga diperolehlah energi listrik, yang mana energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari teman-teman. Baik, selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses pembuatan pembangkit listrik tenaga air dari awal hingga kemudian dapat digunakan listrik tersebut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik. PLTA memiliki 5 komponen utama, yaitu bendungan, turbin, generator, penstock, dan jalur transmisi. Nah, berikut adalah pembahasan dari masing-masing komponen utama tersebut ya. Baik, komponen yang pertama yaitu bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir dan irigasi sawah. Kemudian yang kedua ada turbin. Nah, turbin ini berfungsi untuk mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Sebelum turbin ada yang namanya penstock, yaitu pipa yang dialiri air bertekanan dari bak penampungan ke turbin. Nah, penstock juga dapat disebut dengan pipa bertekanan ya teman-teman. Akan merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Yang terakhir yaitu jalur transmisi, yaitu berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Bentuk utama dari pembangkit listrik tenaga air yaitu motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan kemudian dari energi mekanik tersebut dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi untuk menciptakan tinggi jatuh air dengan cara menaikkan permukaan air. Selain untuk menampung air, bendungan juga berfungsi untuk menciptakan energi. Untuk memutar turbin, maka perlu untuk meningkatkan tekanan air. Intake adalah pintu masuk air yang berguna untuk menyalurkan air menuju ke pipa besar yang kemudian akan menaikkan tekanan air sehingga dapat memutar turbin. Setelah tekanan air dinaikkan, kemudian adalah peran turbin.
yaitu mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudu-sudu turbin sehingga terjadi perputaran. Perputaran pada turbin ini kemudian dihubungkan ke generator, yaitu dengan bantuan poros dan gearbox. Memanfaatkan perputaran turbin tersebut untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron, yang mana terjadilah proses perubahan energi, yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Dalam hal ini kemudian didapatkanlah arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus listrik, yaitu arus bolak-balik, agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Adapun trafo yang digunakan yaitu trafo step up, dan transmisi di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke rumah-rumah ataupun industri. Akan tetapi sebelum listrik digunakan, maka tegangannya perlu diturunkan menggunakan trafo step down. Beberapa keuntungan dalam penggunaan PLTA sebagai pembangkit listrik yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan energi alam. Tentunya dengan menggunakan energi alam ini tidak akan menimbulkan pencemaran. Kemudian PLTA juga dapat dipadukan dengan program-program yang lainnya seperti pembangunan irigasi dan program perikanan. Di sisi lain juga akan menjaga kelestarian lingkungan, dan dengan adanya waduk maka akan menjaga ketersediaan air. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PLTA. Mungkin pada video selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pembangkit listrik tenaga air. Itu adalah tadi cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Coba, bisa sekalian sebutkan apa saja yang termasuk komponen dalam pembangkit listrik tenaga air? Turbin, generator, bendungan, pipa pesat atau stop, terus apa lagi? Saluran transmisi. Nah, itu adalah komponen dalam PLTA. Siapa yang bisa menjelaskan tadi berdasarkan video yang tadi kalian saksikan? Bisa menjelaskan kembali bagaimana cara kerja PLTA? Siapa yang bisa? Ada bisa? Ya, Bu. Oh ya. Jadi awal-awal dari waduk atau bendungan itu ada saluran yang dibuka dan masuk itu air ke dalam pipa besar. Ya. Pipa besar itu mengalir ke arah turbin. Dari arus air yang keluar itu membuat turbin itu bergerak, jadi menghasilkan energi mekanik yang bisa menggerakkan turbin. Ya. Lepas itu turbin akan menghasilkan alur listrik, akan ditaikkan dulu tegangannya, terus disalurkan ke gardu melalui setir. Ya. Pas itu diturunkan ke rumah warga atau pemukiman dengan melalui ke yang listrik. Tuh, tepuk tangan buat Janji. Ya. Perhatikan ya. Itu adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi sebelum disalurkan ke rumah warga itu harus diturunkan dulu tekanannya. Siapa yang tahu kenapa harus diturunkan dulu tekanannya? Buang sia-sia. Ya, kenapa? Ya, dan rusak kalau elektronik. Iya betul, supaya tidak merusak alat elektronik ya. Jadi arusnya itu tidak terlalu besar yang masuk ke rumah-rumah ya. Nah terus tadi disebutkan juga ada keuntungan dari PLTA. Siapa yang bisa menyebutkan? Selain Zahir ada? Tidak mencemari lingkungan. Terus hemat, apalagi? Menjamin kelestarian air. Kenapa menjamin kelestarian air? Karena di situ terdapat bendungan. Nah, bendungan itu bisa digunakan untuk apa tadi? Menampung air, juga digunakan sebagai irigasi mencegah banjir. Betul ya. Nah, terus nanti kalian akan Ibu beri lembar kerja. Nah, lembar kerja itu tolong kalian isi ya. Boleh dikeluarkan alat tulisnya. Sudah
semua lembar kerjanya? Nah, nanti kalian boleh diskusi dengan teman sebangku bagaimana cara kerja pembangkit listrik. Ya, jangan lupa dalam LKPD itu kalian tulis nama dan jawabannya. Ya. Selamat mengerjakan. Sudah? Sudah selesai? Nah sekarang boleh presentasi ke depan. Mulai dari kelompoknya Zahir. Maju ke depan. Berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Zahir. Cara kerja pembangkit listrik PLTA. Mula-mula air yang dibendung dari waduk disalurkan ke dalam pipa besar dengan skala yang sangat besar. Lepas itu, aliran air akan menggerakkan turbin yang menghasilkan energi mekanik yang bisa menggerakkan generator. Aliran listrik dalam skala kecil dan akan dinaikkan tegangannya. Selepas itu dialirkan ke gardu listrik melalui sublet. Setelah sampai di gardu, tegangan diturunkan dan disalurkan ke rumah-rumah atau kampung melalui tiang listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah teman ya. Kelompok selanjutnya. Nah, baju terkait kelompok Andari dan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andari. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andari. Nama saya. Kami akan mempresentasikan cara kerja pembangkit listrik atau PLTA. Cara kerja pembangkit listrik yaitu air ditampung di bendungan. Dari bendungan air mengalir masuk melalui pintu yang diatur oleh satu pengaman. Lalu mengalir ke pipa besar. Lalu air mengalir ke turbin. Turbin digerakkan oleh air lalu diubah oleh generator menjadi energi listrik. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tenaganya dan dialirkan oleh transformator. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Manfaat PLTA yaitu tidak mencemari lingkungan, hemat melestarikan air. Sekian dari kami. Maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teman-teman ya. Ada lagi yang mau presentasi? Kelompok Dini. Ayo. Praktik.
Iya. Nanti ibu pinjam ini ya, pinjam HP dulu ya. Sini ada soal yang perlu kalian isi ya. 1 sampai 5. Sudah selesai semua? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, komponen dari PLTA. Ada apa saja? Turbin, generator, satu lagi saluran transmisi. Betul. Yang kedua, subtek singkatan dari Tuh, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energi disebut pembangkit listrik tenaga air. Nomor 4, komponen utama dari sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Yang kelima, manfaat dari PLTA adalah iya, mencegah apa? Sebagai irigasi, ya, lingkungan, ramah lingkungan, menjaga kelestarian air, menjaga kelestarian air, mudah diperbarui, iya, sebagai energi listrik yang dapat diperbarui, sumber energi listrik. Nah, itu adalah tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Mulai dari awal belajar apa? Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Lalu komponen-komponen pembangkit listrik. Lalu yang ketiga ada manfaat pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tentang pembangkit listrik? Tidak ada ya. Coba kita ulangi lagi dari awal. Mulai dari komponen energi, komponen pembangkit listrik tenaga air. Ada apa saja? Ya, ada bendungan, turbin, generator, pipa pesat, dan saluran transmisi. Yang kedua, cara pembangkit listrik. Cara kerja pembangkit listrik. Yang pertama bagaimana? Air ditampung di dalam bendungan, ya, atau waduk, lalu mengalir melalui pipa besar, lalu menuju turbin. Terus turbin digerakkan menggunakan tenaga air. Lalu kemana lagi? Iya, menuju generator dirubah menjadi energi listrik. Dari situ ya, dinaikkan tegangannya, lalu dikirimkan melalui saluran transmisi, lalu diturunkan lagi. Setelah diturunkan baru disalurkan ke rumah-rumah. Terus manfaat dari PLTA apa saja? Tidak mencemari lingkungan. Manfaatnya untuk menjamin pelestarian air sebagai irigasi. Yang utamanya apa? Sebagai sumber
dulu ya. Tepuk semangat. Terus kita berikan tepuk wow untuk kalian semua. Masih ingat? Masih. Ya. Tepuk wow. Tepuk hebat. Ibu, tepuk apa sih? Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang energi alternatif. Ya, nanti sebelum mempelajari itu kalian sudah tahu tentang energi alternatif ada apa saja? Matahari, air, dan angin. Nah, itu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang energi alternatif. Apa saja yang termasuk energi alternatif, lalu manfaatnya, ya. Nah, terus pembangkit listrik yang berasal dari energi alternatif itu apa saja? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya, ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dirapikan dulu alat tulisnya. Tugas yang tadi dikumpulkan. Ya, hasil diskusi dan bukunya dikumpulkan. Ya. Sebelum mengakhiri, kita tepuk dulu ya untuk kalian semua. Tepuk hebat. Sekian pertemuan hari ini, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bila. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kemarin Bu Lia sudah melakukan pembelajaran ya. Saya masuk untuk observasi. Nah, bagaimana kesannya pembelajaran yang dilaksanakan? Alhamdulillah, kesannya pembelajaran kemarin itu berjalan dengan lancar ya, dan peserta didik pun semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Alhamdulillah. Baik Bu. Dari pertemuan kali ini adalah pertemuan pasca observasi. Tujuan apa yang ingin Ibu harapkan dalam pertemuan pasca observasi kali ini? Tujuan yang ingin saya harapkan yaitu ingin mendapatkan umpan balik sehingga dapat membantu saya untuk menemukan rencana tindak lanjut setelah melakukan praktik pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PBL dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu. Semoga nanti dalam diskusi kita kali ini dapat tercapai ya tujuan yang tadi diharapkan, yaitu tentang pembelajaran PBL dan strategi pembelajaran diferensiasi. Izin menyampaikan hasil observasi dan catatan saya serta pengamatan kemarin. Secara keseluruhan pembelajaran telah berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh peserta didik. Lalu media yang Bu Lia gunakan pun cukup bervariatif ya, sehingga peserta didik tidak jenuh. Lalu pembelajaran berdiferensiasi, terlihat di situ ada diferensiasi proses, konten, dan produk, serta model pembelajaran PBL pun telah dilaksanakan. Nah, menurut Ibu, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apa yang harus ditingkatkan? Sebelumnya terima kasih atas umpan baliknya Bila. Nah, untuk itu untuk yang ditingkatkan, saya harus lebih mempersiapkan soal-soal berbasis HOTS gitu. Baik, soal-soal HOTS ya Bu ya. Kemudian ada lagi? Selain itu juga saya ingin meningkatkan motivasi peserta didik agar keaktifan mereka meningkat dan berimbas pada hasil belajar yang meningkat. Jadi ingin meningkatkan selain HOTS tadi, meningkatkan motivasi peserta didik juga ya Bu. Bagus sekali itu Bu. Lalu adakah hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik tersebut? Ya, tentu saja. Saya akan mencari referensi lain dalam menggunakan media dan model pembelajaran interaktif lainnya, supaya peserta didik tidak bosan dan tingkat keaktifan semakin meningkat. Selain itu, saya juga akan memberikan ice breaking yang akan meningkatkan motivasi mereka. Luar biasa ya, ada ice breaking ya. Jadi itu rencana ya atau tindak lanjut ke depannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin.
Baik, alhamdulillah tahapan coaching supervisi akademik ini sudah akan selesai ya Bu ya. Mulai dari pelaksanaan praobservasi, kemudian observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Namun sebelum saya akhiri, bisa Ibu memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan coaching supervisi akademik ini? Alhamdulillah saya merasa senang karena bisa berdiskusi tentang pembelajaran. Saya bisa menemukan potensi saya sendiri dan menerapkannya dalam pembelajaran, yaitu metode pembelajaran PBL dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya saya juga akan mencari referensi lain untuk mencari model atau metode-metode yang bisa diterapkan agar dapat meningkatkan motivasi peserta didik serta membuat soal-soal berbasis HOTS. Terima kasih juga Bu Yola atas waktunya. Sekali lagi senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Baik, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Tadi juga Ibu akan melakukan tindak lanjut. Semoga tindak lanjutnya yang akan dilakukan juga berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama Bu ya, dan saya juga senang berdiskusi dengan Bu ya. Semoga Bu ya sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.